الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى من ألف هذه الكتب نفعنا الله بعلومه. بسر الفاتحة. إن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد ألسنتنا واهدي قلوبنا بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا وآتنا الحكمة التي من أوتي فقد أوتي خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى وآدم نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال وأن أدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Dari sahabat Adi bin Hatim, mudah-mudahan Allah meridhoinya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara, takutlah akan kalian terhadap api neraka, walau bisyikki tamratin, sekalipun dengan setengah daripada satu biji korma. Ya. Jadi sabda Rasulullah, takutlah kalian akan api neraka sekalipun dengan setengah daripada biji korma. Ya, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya apa? Selama kita bisa berlaku kebaikan walaupun sedikit, karena kebaikan itulah yang nanti memberikan pertolongan kepada kita nanti di hadapan Allah. Jadi bahasanya Rasul, walaupun cuma setengah dari satu biji korma. Jadi walaupun perbuatan kebaikan yang sedikit itu berarti di hadapan Allah. Nanti kelak itu yang menjadi pertolongan kita. Maka takutlah dengan api neraka, maksudnya digandeng sama Rasul seperti itu maksudnya. Ya, karena tadi perbuatan baik itu pasti ya akan ada nanti timbangannya di hadapan Allah. Ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala berkata, masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Tidaklah diminta ya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an, suatu apapun, qattu ya. Faqala la, ya sama sekali, faqala la, maka bersabda Rasulullah ya la, ya tidak. Maksudnya apa? Setiap kali Rasulullah diminta apapun tidak pernah berkata tidak, gitu ya. Pasti Rasulullah selama masih bisa diberikan sama Nabi. Ya, makanya di situ faqala, kalau di syarah itu balka in kana indahu a'tahu. Kalau Rasulullah ada pasti dikasih sama Nabi. Jadi Nabi itu enggak pernah mengatakan tidak, gitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin, tidaklah datang satu hari, yusbihul ibadu fihi, memasuki waktu subuh oleh seorang hamba di dalam hari tersebut, ya, illa malakani, kecuali dua malaikat, yanzilani, turun oleh dua malaikat tersebut, fayaqulu ahaduhuma, maka berkata oleh salah satu dari dua malaikat tersebut, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah itu khalafan, ganti yang banyak, ya. Wa yaqulul akharu, dan berkata malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit itu akan kehancuran, gitu ya. Jadi kalau setiap hari itu malaikat tiap pagi itu turun, ya, ngedoain orang yang berbuat baik, ya, ngedoain orang yang tidak mau berbuat baik, ya. Yang satu doanya yang berbuat baik agar segera diganti oleh Allah, gitu ya. Kalau yang tidak berbuat baik, ya, maka doanya malaikat agar segera dibinasakan, gitu ya. Itu doanya malaikat. Jadi setiap pagi itu sebenarnya ada dua malaikat. Makanya kalau kita baca kitab Nasaihul Ibad, di antaranya, ya, pekerjaannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan manfaat kepada orang di waktu pagi hari. Ya. Jadi segera tuh berbuat baik, dan ya, jadi di awal hari saja sudah berbuat baik, ya. Makanya dulu salah satu yang saya ingat itu kakek saya itu kalau pagi itu pasti keliling, ya, keliling nyari orang yang kira-kira butuh dibantu. Kalau memang tidak bisa hari itu, yang penting didaftar dulu, didata dulu sama kakek saya. Jadi kelilingin kampung tuh, dikelilingin, dilihat nih kira-kira, oh ini tahu dulu. Nanti ketika dapat rezeki, nah itu dibagi tuh sama beliau tuh, ya. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, anfik yunfaq alaika. Ini firman Allah, berarti hadis qudsi, ya. Anfik, ya, bersedekahlah engkau, yunfaq alaika, diberikan pertolongan kepada kamu, gitu ya. Ya, bersedekahlah maka kamu akan diberikan pertolongan. Nah, itu adalah perintahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, amal Islam, amal yang mana di dalam agama Islam itu yang baik, ya. Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'ama, ya, engkau memberikan makan, ya. It'amut ta'am, memberikan makan. Wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak kamu kenal, ya. Jadi tebar salam itu termasuk syu'abul iman, ya, cabang keimanan, ya, menebar salam, ya. Jadi perkara Islam yang baik itu, yang termasuk terbaik adalah, ya, memberikan makan kepada orang. Tut'imut ta'am, it'amut ta'am. Makanya biasanya para wali ini nggak pernah lepas daripada memberikan makan orang lain, gitu ya. Lalu apa? Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kenal. Kalau kamu tahu dia beragama Islam, maka ucapkan salam di sana, ya, walaupun nggak kenal, assalamualaikum, gitu ya. Kalau ketemu berjumpa, gitu ya. Apalagi yang kita kenal, ya, itu untuk mengucapkan salam, ya. Kenapa? Karena diawali dengan doa. Kalau seandainya umat Islam itu bertebar salamnya di mana-mana, ya, bertebar salamnya umat Islam di mana-mana, maka di mana-mana akan tersebar tuh doa, ya. Jadi satu sama lain itu, kalau yang namanya memberi itu kan berarti tandanya kasih sayang, ya. Ya. Pasti ketika seseorang itu minimal dia memberikan doa kepada saudaranya, kayak assalamualaikum warahmatullah, kan gitu ya. Ya, kesejahteraan untuk kamu dan kasih sayang Allah untuk kamu, keberkahan Allah juga untuk kamu, kan begitu ya. Didoain tuh setiap ketemu. Kalau umat Islam begitu, itu berarti tandanya perhatiannya umat Islam kepada saudaranya sebenarnya. Ya, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, tapi dia cukup mendoakan. Ya,
Kenapa? Karena doa yang ikhlas yang terucap dari lisan itu sangat berarti buat umat Islam. Ya, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang baik benernya ya untuk orang yang kita ucapkan salam. Maka wajib bagi mereka yang mendengar salam itu untuk membalas salamnya. Kenapa? Karena sudah didoakan, wajib untuk kembali mendoakan. Gitu ya. Sunnah mengucapnya, wajib membalasnya. Kan begitu ya. Nah, jadi jangan anggap ini sebuah perkara yang sepele. Ya, bukan sekedar itu, gitu kan ya. Ini bukan cuma sekedar perkara yang sepele, tapi ini perkara ini sangat berarti. Seandainya semua umat Islam itu saling mendoakan, berarti kan menimbulkan sebuah perhatian satu sama lain. Ya. Kalau sekarang kan kalau ketemu yang anak-anak muda apalagi sekarang, ya, bukannya assalamualaikum, bro, gitu ya. Ya, udah bukan lagi ngedoain. Ya. Beda kalau ini, kenapa? Karena nggak ada doa di sana. Perhatiannya nggak ada. Ya. Jadi yang kita kenal, yang nggak kita kenal, kita ucapin salam. Itu tandanya apa? Antum lagi doain. Itu yang diajarkan sama Nabi. Biasa kan kita kalau ngedoain, yang kita doain itu paling banyak kita doain itu diri kita sendiri. Yang paling kita doain juga anak-anak kita, keluarga kita. Gitu kan ya. Tapi diajarkan sama Rasulullah, doain saudara kamu. Nah, saudara semuslimu doain. Perhatiin dengan doamu. Kenapa? Mudah-mudahan dengan salam itu benar-benar membawa keberkahan. Itu hal terkecil, nggak repot sebenarnya. Cuman itu doang. Nggak repot, nggak makan waktu kan, sebenarnya ya. Ya begitu ya. Jadi ucapkan salam kalau kita ketemu, assalamualaikum. Kan begitu ya. Masya Allah. Wa anhu qala, dari ya sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ya. Arba'una khaslatan, ada 40 ya macam pekerjaan. A'laha yang paling tinggi daripada yang 40 macam tadi apa? Manihatul anzi. Ini sebenarnya udah lewat nih hadis yang membahas tentang 40 kebaikan ya. Kalau nggak salah di awal-awal ya. Manihatul anzi. Ya, manihatul anzi ini yang paling tinggi dari yang 40 itu manihatul anzi. Manihah itu yang kemarin gitu ya. Manihatul anzi itu apa? Meminjamkan kambing untuk diambil susunya. Jadi dia punya kambing perah, dia pinjamkan kepada orang susah untuk diambil susunya sama orang tersebut. Nanti kalau udah habis susunya kambingnya dibalikin lagi. Gitu ya. Jadi manihatul anzi intinya apa? It'amu ta'am. Ya, ngasih makan. Intinya apa yang maksudnya Nabi? Perhatian. Perhatian kepada sesama. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha. Ma min amilin, tidaklah dari orang yang beramal, ya'malu yang dia beramal bi khaslatin minha, dengan salah satu daripada yang 40. Satu dari yang 40 kebaikan tadi. Raja'a sawabiha. Ya, dalam keadaan mengharapkan pahalanya, pahala dari apa yang dia kerjakan. Wa tasdiqa mau'udiha, dan membenarkan daripada yang dijanjikan akan pekerjaan tersebut. Illa adkhalahullahu ta'ala bihal jannata, kecuali memasukkan oleh Allah akan dia dengan satu perbuatan kebaikan tadi al jannata, ke dalam surga. Ya. Jadi kalau orang sebenarnya yang masih berbuat baik, orang yang masih kayak contoh tadi, dia mau ngamalin salam misalnya contoh, atau dia mau memberikan makan kepada orang, atau dia mau perhatian kepada sesama muslim, atau kebaikan-kebaikan yang lain yang kemarin kita bahas, misalnya apa, ada yang bisa mencelakakan di tengah jalan kita pinggirin kan begitu ya. Ya. Itu ya kebaikan-kebaikan yang pokoknya bentuk kebaikan. Selama orang masih mengerjakan itu tandanya dia itu masih percaya kalau apa yang Allah janjikan itu benar. Tapi kalau orang yang sudah tidak berbuat baik, itu berarti tandanya dia sudah mulai tidak percaya kalau apa yang Allah janjikan itu benar. Gitu, paham ya? Paham? Kenapa antum masih berbuat baik? Karena dia percaya kalau Allah akan membalas kebaikannya. Kan gitu ya? Karena dia yakin itu. Tapi kalau orang yang berhenti berbuat baik, itu tandanya apa? Tandanya dia mulai tidak yakin dengan apa yang ini.
apa yang Allah janjikan untuk dia. Kan begitu ya. Nah ini yang harus kita ini. Apalagi sudah tertanam dia melakukan itu memang karena apa? Karena dia percaya Allah benar-benar akan memberikan kepada dia sesuatu yang dijanjikan Allah kepada dia. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Intinya apa? Antum tinggal percaya sama Allah. Jadi ketika antum sudah percaya berarti antum beriman sama Allah. Kalau antum beriman, kan intinya gini hadisnya. Kalau antum beriman pasti antum masuk surga, gitu ya. Kalau antum nggak percaya sama Allah, antum nggak beriman sama Allah, ya gimana mau dimasukin, kan gitu sebenarnya, ya. Jadi dengan apa yang antum lakukan perbuatan baik itu, dengan antum percaya apa yang antum lakukan itu pasti Allah akan balas. Tapi tidak berarti, bukan artinya juga apa yang saya lakukan pasti dibalas, ditungguin aja, bukan. Ya dibalasnya itu kan tergantung Allah. Yang penting pasti dia percaya Allah akan balas. Mau sekarang, mau besok, mau kapanpun, atau nanti di akhirat. Gitu ya, pasti dibalas sama Allah. Dia yakin Allah akan begitu, gitu kan ya. Karena apa? Innallaha la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya, kan begitu ya. Wasbir inna wa'dallahi haq walakinnan nasa la ya'lamun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, akan tetapi manusia banyak yang tidak mau mengerti. Banyak manusia yang nggak mau tahu dengan itu. Banyak yang nggak mau mengerti dengan itu. Padahal itu janji Allah pasti benar. Apa yang Allah janjikan pasti benar. Ya, tinggal kita percaya atau tidak dari balik. Nah itu kan timbul dari sebuah keimanan. Keimanan timbul dari mana? Dari kita berbuat baik. Perbuatan baik ini kita bisa dapat dari mana? Dari kita belajar. Kita belajar, kita tahu mana perbuatan baik. Akhirnya kita berbuat baik. Ya, kita belajar, kita tahu, akhirnya kita berbuat baik. Dari berbuat baik yang kita lakukan itu akan menimbulkan sebuah keimanan. Ya, dari keimanan itu yang membuat akhirnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kan begitu ya. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Umamah Sudai bin Ajlan, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adam, innaka antabzulal fadla khairun laka wa antum sikahu syarrun laka. Wala tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bersabda Nabi Muhammad SAW, ya bena Adam, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau, antabzulal fadla, ya, sesungguhnya engkau, ya, tatkala engkau memberikan, ya, kelebihan hartamu, khairun laka, itu adalah kebaikan untuk kamu. Jadi kalau kamu punya kelebihan harta, kamu kasih sama orang, itu baik buat kamu. Ya. Wa antum sikahu syarrun laka. Kalau kamu tahan, itu akan menjadi keburukan untuk kamu. Kalau kamu tahan kelebihan tadi, itu akan menjadi sebuah keburukan untukmu. Nah gitu ya. Kamu tahan, itu akan menjadi sebuah keburukan untukmu. Kamu berikan, itu akan menjadi sebuah kebaikan. Sinkron dengan hadis yang kemarin kan sebenarnya. Siapa yang lebih suka dengan hartanya atau dengan lebih menyukai, lebih mencintai harta warisan daripada harta yang dia miliki. Harta yang dimiliki itu apa? Harta yang dia berikan kepada orang lain. Harta warisan itu apa? Harta yang dia tahan sehingga nanti dia meninggal itu akan terwaris kepada keluarganya. Dan gitu, itu harta warisan. Ya. Maka diajarkan sama Rasulullah, jangan banyak untuk memberikan warisan secara harta, tapi berikan pemahaman kepada keluarga kita, ya, untuk ilmu. Sebenarnya itu yang diinginkan sama Nabi, gitu ya. Tapi terusannya apa? Wala tulamu ala kafafin. Nah itu ya, wala tulamu. Kamu tidak akan hina dengan kecukupan. Ala kafafin, dengan kecukupan. Kamu gak bakal hina dengan kecukupan. Jadi walaupun kamu cuma punya segitu-gitunya, ya, kamu punya lebih, kamu bantu orang, kamu cuma punya itu doang, kamu gak bakal hina. Walaupun kamu tidak punya seperti orang lain punya, kamu tetap tidak akan hina. Itu sabda Rasulullah. Orang lain punya ini, punya itu, dia gak punya, tetap dia gak bakal hina karena dia sudah cukup. Gitu ya. Wala tulamu ala kafafin. Kamu tidak bakal hina dengan kecukupan. Cukup udah. Apa yang cukup untuk dirinya, nah itu. Gitu ya. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah kamu dengan orang yang menjadi, ya, dengan orang yang kamu nafkahi. Ya, mulai dari keluargamu. Jadi kasih sama anak-anak istrinya, kasih dulu tuh, ya. Kenapa terusannya wal yadul ulya khairun minal yadis sufla? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Ya, memberi lebih baik daripada meminta.
Maksudnya apa? Dimulai dengan tadi, korelasinya apa? Ya, berikan dulu pada keluarga. Penuhi kebutuhan keluargamu, sudah terpenuhi, ada lebihnya, berikan kepada orang. Bantu. Kenapa? Kalau kamu tidak penuhi keluargamu, nanti kamu jadi ujung ikut minta. Paham gak kira-kira? Paham? Penuhi keluargamu agar kamu tidak meminta. Kalau kamu sudah penuhi keluargamu, baru kamu berikan kepada orang. Agar kamu tidak meminta. Begitu, paham ya? Paham. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tahu. Tidaklah diminta akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal islami, karena Islam, ya, karena urusan Islam, ya, syai'an, karena urusan agama, ya, akan sesuatu, illa a'tahu, kecuali Rasulullah memberikan akannya. Jadi kalau Rasulullah sudah dipanggil untuk urusan agama, pasti Rasulullah berikan apapun untuk agama. Gitu ya. Untuk agama pasti dikasih sama Nabi. Ya, enggak pernah menolak ketika ada urusan agama. Walaqad ja'ahu rajulun, dan sungguh telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang, ya. Fa'atahu, ya, orang ini datang ke Nabi minta sama Rasul. Lalu Rasulullah memberikan kepada dia gonaman, ya, kambing. Baina jabalaini, di antara dua gunung. Jadi di situ Rasulullah itu punya umat Islam tuh ya. Kambing itu ditebar di antara dua gunung. Kambingnya banyak. Jadi kaya nggak Nabi? Nabi punya kambing banyak, ditebar kan. Jadi datang orang, ya Rasul, saya minta dong, saya minta kambing. Ente ambil di sana. Ambil tuh kambing di sana. Begitu disamperin, kambingnya banyak bener. Ya. Kalau saya pernah ngaji hadis ini, guru saya pernah cerita begitu. Begitu balik lagi, ngomong, ya Rasul, banyak bener. Boleh nggak saya ambil lagi? Ambil aja lagi. Ya, banyak kambingnya Nabi. Gitu ya. Masya Allah. Faqala, lalu, faraja'a ila qaumi, lalu dia pulang ke kaumnya. Faqala, lalu dia berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian Islam. Tuh. Jadi kalau untuk Islam Rasul nggak pernah ditunda-tunda. Kenapa? Karena Rasul tahu nih orang sama kaumnya bisa masuk Islam. Kenapa? Karena awalnya melihat harta. Berikan agar dia kuat dalam keislamannya. Itu Rasul kasih apa? Untuk mengundang dia. Ya, paham gak kira-kira? Ya, akhirnya dia ngomong sama kaumnya, ayo masuk Islam, masuk Islam, kan gitu ya. Ayo masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha ata'a man la yakhshal faqra. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan akan sebuah pemberian, ya, akan sebuah pemberian orang yang tidak pernah takut akan kefakiran. Kamu masuk Islam karena Rasulullah itu kalau ngasih orang tuh kayak nggak takut, kayak orang nggak takut susah, gitu maksudnya. Banyak banget hartanya, masuk dah, ntar dikasih dah, kan begitu. Ya, Masya Allah. Wa in kana rajulu la yuslimu, ya, ma yuridu illa dunya. Wa in kana rajul, nah ini innahu kana nih, ya. Wa in kana, sungguhnya ada, ar-rajulu, seseorang, la yuslimu, sungguh masuk Islam, ma yuridu, ya, karena, ya, masuk Islam, ya, karena sesuatu yang dia inginkan, ma yuridu, tidaklah dia menginginkan illa dunya, kecuali dunia. Sungguhnya pada masa itu sampai ada orang yang masuk Islam tidak mengharapkan apapun kecuali dia ngarepin dunianya doang. Paham? Jadi karena Rasul ngasih begitu, akhirnya dia cuma ngarepin dunianya doang kan? Tapi lihat, fama yalbasu illa yasiran, ya, hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Tuh, jadi itu strateginya Nabi, ya. Fama yalbasu illa yasiran, maka tidaklah berlangsung yang demikian kecuali sebentar. Jadi enggak berlangsung yang demikian itu kecuali sebentar aja. Jadi orang yang masuk Islam itu karena dunia tuh, itu berlangsungnya cuma sebentar. Ya, ketika udah duduk sama Nabi, hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Sehingga menjadi agama Islamnya itu lebih dicintai untuk dirinya melebihi daripada dunia dan sesuatu yang ada di dalam dunia. Jadi awalnya Rasul begitu, ketika duduk sama Nabi, akhirnya apa? Udah nggak lagi mikirin dunia lagi orang itu. Akhirnya apa? Jadinya cintanya sama Islamnya. Jadi awalnya masuknya karena dunia, duduk sama Rasul dinasehatin, diajarin sama Nabi begitu. Sampai akhirnya apa? Udah nggak lagi, malah karena dia
menjalankan keislaman itu bukan lagi karena dunia, tapi menjalankan Islamnya itu karena Islamnya dia. Ya, bahkan keislamannya lebih dicinta daripada apa yang dia punya. Kan gitu kan? Ya, awalnya emang nyari itu, ya setelah itu, nah gitu paham ya. Masya Allah tuh ya strateginya baginda Nabi Muhammad SAW. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala berkata, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman, membagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya bagian. Ya. Jadi Nabi itu membagi-bagi sesuatu gitu ya. Fakultu, lalu berkata oleh aku, ini Sayyidina Umar yang berkata, ya Rasulullah li ghairi la ghairu haula'i kanu ahaqqa bihi minhum. Wahai Rasulullah, sungguh selain daripada mereka, kanu adalah yang selain dari mereka, ahaqqa bihi minhum, lebih berhak dengan bagian tersebut daripada mereka. Ya Rasul, kenapa kamu kasih mereka? Jadi ketika Rasulullah lagi bagi-bagiin, sahabat Umar ini nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, kenapa kamu kasih mereka? Karena ada orang yang lebih berhak dari mereka. Kenapa mereka yang kamu kasih? Padahal ada orang yang lebih berhak daripada mereka. Gitu ya. Qala, lalu bersabda Nabi Muhammad SAW, innahum khayyaruni, sungguhnya mereka memberikan pilihan oleh mereka terhadapku. Baina ayas aluni, di antara mereka meminta kepadaku bil fahsyi, dengan cara yang tidak baik, fa'utiyahum, lalu aku memberikan kepada mereka, au yubakhiluni, atau ya mereka akan menjadi pelit terhadapku. Ya, walastu bibakhilin, ya sedangkan aku bukanlah orang yang pelit. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika ada seorang yang dibagi-bagi sama Nabi, Sayyidina Umar nanya, kenapa orang itu dikasih ya Rasul? Dia itu kan masih ada yang lebih berhak daripada dia. Kenapa dia yang dikasih? Kan begitu ya. Nah, kata Rasulullah, sabda Rasulullah apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, mereka itu, orang-orang yang saya kasih itu tadi, yang kata kamu gak berhak, itu mereka memberikan saya pilihan. Walaupun mereka sebenarnya gak ngomong sama Nabi, tapi Rasul tahu apa yang akan mereka lakukan kalau gak dikasih. Paham gak? Kalau dia gak dikasih, nanti adatnya malah maksa. Paham? Kalau dia maksa, nanti jadi jelek. Saya juga ngasihnya gak ikhlas. Begitu kan? Ya. Kalau dia maksa jadi gak bagus. Atau dia jadi pelit karena saya. Oh, saya gak dibagi, saya pelit aja, saya nggak dapat bagian, kan gitu. Akhirnya jadi pelit. Sedangkan saya nggak pelit, berarti nanti akhirnya saya membuat mereka jadi pelit. Gitu, paham nggak? Paham? Maka saya kasih. Supaya apa? Supaya mereka mencontoh saya. Saya kasih. Mereka nggak perlu maksa, saya kasih. Dan mereka juga nggak boleh pelit karena saya nggak pelit. Gitu maksudnya. Paham nggak kira-kira? Paham? Itu ajaran Nabi sebenarnya. Kenapa Rasulullah SAW nyontohin begitu? Ya. Karena Nabi wajib mengajarkan. Ngasih tahu sama kita begini loh caranya. Kan begitu. Ngasih tahu sama sahabat begini loh. Ya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Ya, kalau nggak dikasih nanti dia, yang ono dikasih kok gue nggak dikasih. Kan begitu dia. Akhirnya jadi gitu. Ya. Terus akhirnya apa? Ya udah. Di sana dikasih, saya nggak dikasih. Kalau gitu saya nggak diperhatiin. Besok-besok nggak gue kasih dah. Gitu kan. Saya juga pelit aja dah. Gitu jadinya. Coba tuh. Rasul tahu modelnya begitu tuh orangnya. Ada dikasih sama Nabi. Ya. Tapi kalau yang kemarin kan, orang-orang yang ada yang dibagiin tapi ada yang gak dibagiin sama Nabi. Karena Rasul tahu juga orang yang gak perlu dibagi ini, kenapa? Karena Rasul tahu di hatinya itu hanya ada Allah dan Rasulnya. Mereka lebih kuat ketimbang orang yang dibagi. Karena kan ketika Rasulullah berikan penjelasan kan, ya diantaranya kalau di kitab-kitab hadis ya, termasuk dicantumkan di beberapa kitab hadis, termasuk di dalam kitab Fiqh Sirah ya, karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ya kan di situ kan dijelaskan kan, ketika Rasulullah SAW menyampaikan, kalau mereka itu yang saya bagi, mereka pulang bawa harta yang saya bagi, tapi kalau kalian itu pulang bawa saya, ya kamu milih yang mana? Mau pulang bawa harta atau kamu pulang bawa saya? Nah, kalau orang-orang yang cinta sama Rasulullah pasti apa? Saya pilih pulang membawa engkau ya Rasul. Kan begitu ketimbang yang lain. Kan benar gak kira-kira? Ini orang-orang ya kaum-kaum Ansar ya.
Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nah, ini kan sebenarnya kita belajar begini kan, kita belajar tata cara bagaimana Rasulullah menghadapi permasalahan kan sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita nemuin permasalahan-permasalahan, ya kita bertingkah lakunya sesuai dengan apa yang ada kan sebenarnya. Oh, di hadis ini ada nih. Oh, dulu Rasul pernah begini, maka saya beginilah. Sebenarnya udah dicontohin. Dari setiap lini permasalahan kehidupan yang kita jumpai itu sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan itu. Intinya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memilih persatuan Islam, gitu ya. Ya, yang diutamakan itu adalah agama. Jangan sampai karena inian akhirnya jadi perpecahan. Ya, tapi lihatlah tujuan agamanya, kan gitu, paham gak kira-kira? Ini yang diinginkan sama Nabi. Ya. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala berkata, bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam makfalahu min Hunainin. Ya. Bainama tatkala huwa adalah dia. Ya, maksudnya beliau nih ya, sahabat Jubair. Ini kan tawadu, bentuk tawadu diganti domir jadi goib. Ya. Yasiru berjalan gitu ya. Huwa yasiru, bukan yasirun ya. Saro yasiru ya. Dan dia berjalan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makfalahu. Ya, makfalah itu kalau disyarah apa? Zamanur rujuk. Ya. Waktu pulang min Hunainin. Ya, makfalah itu berarti waktu pulang, isim zaman ya. Min Hunainin, dari perang Hunain, Fa'ala kal arabu, maka ya mengiringi oleh orang-orang Badui. Jadi pada ngiringin Nabi Muhammad SAW. Ngapain ngiringin? Yas'alunahu, meminta oleh mereka kepada Nabi, ya, minta sama Rasul. Jadi dipepet Rasul gitu, diminta. Ya, minta ya Rasul bagi dong, gitu inian, gitu ya. Dari perang gonimahnya bagi, gonimahnya Rasul, gonimah, harta perang, rampasan perangnya bagi dong, gitu ya. Hatta tarruhu ila samuratin. Ya, sampai ya memojokkan oleh mereka ya akan Nabi ya ila samuratin, ke pohon samurah. Ya, pohon samurah ini ada namanya pohon samurah. Ya, pohon yang tinggi. Ya, pohonnya yang tinggi. Dan bercabang. Pohon yang tinggi bercabang. Udah gitu apa namanya? Daunnya dikit, durinya banyak. Ya, pohon samurah. Ya. Fa khatifat ridaahu. Maka ya menggait oleh durinya ya pohon samurah, ridaahu akan ridanya Nabi. Jadi kesangkut ridanya Nabi situ sampai. Jadi begitu di India dipepet-pepet akhirnya sampai terpojok ke pohon samurah, sampai ridanya Rasulullah itu tersangkut di pohon samurah. Ya. Fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berhenti Nabi. Jadi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhenti. Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tuni ridai." Ambilkan oleh kalian terhadapku akan ridaku. Ya. Ambil tuh rida saya, bawa ke sini, gitu ya. Sampai begitu ya, sampai kesangkut di pohon inian. Falau kana li adadu hazil idohi na'aman laqasamtuhu bainakum. Falau kana li, sekiranya ada li, saya memiliki adadu hazil idodihi na'aman, ya, sebanyak daripada duri ini ya dalam bentuk ontak. Kalau saya punya ontak sebanyak duri ini, gitu ya, duri pohon ini, laqasamtuhu bainakum, pastilah aku akan bagi itu ontak ya bainakum, di antara kalian. Saya pasti bagiin semua. Ya, kalau saya punya ontak yang banyak, saya kasih semuanya. Nggak mungkin ente semua minta nggak aneh kasih. Ya gitu, paham maksudnya ya. Tapi masalahnya apa? Itu kan sudah terbagi, paham? Sudah dibagi kepada orang yang ikut perang, gitu ya. Rasul sendiri nggak ngambil bagian kan begitu. Maka sampai Rasul ketika dipepet begitu, Rasul bilang kalau aneh punya ontak sebanyak duri pohon ini, aneh bagiin maintain, gitu ya. Paham gak kira-kira? Intinya apa Rasul berucap begitu? Itu ucapan yang benar. Rasul nggak pernah ngomong doang. Kalau benar ada, aneh kasih maksudnya. Paham ya? Jadi ucapan Rasul itu nggak ada yang bohong. Ya, Rasul itu kan benar. Ya,
Maka apa yang diucapkan Rasul itu benar, masalahnya memang sudah terbagi dengan orang-orang yang berhak kan begitu. Ya. Summa la tajiduni bakhilan. Kemudian ya. La tajiduni bakhilan. Ya. Gimana kalimatnya ya? Tidak melihat oleh kalian terhadap saya sebagai orang yang bakhil. Ya, saya pasti kasih supaya kalian apa? Supaya kalian gak ngecap saya orang yang bakhil. Gitu ya. Paham ya? Intinya apa? Ani kalau ada ani kasih. Jadi bukan artinya Rasulullah berlaku itu karena pengen dinilai orang, bukan. Ya. Karena Rasulullah ngasih contoh, ini loh saya kalau pemimpin tuh harus begitu emang. Pertama gak boleh bakhil. Ya, pemimpin itu gak boleh bakhil. Kalau aneh punya aneh kasih. Gak mungkin aneh gak perhatiin ente semua. Ya, supaya ente gak ngeliat kalau aneh bakhil. Aneh itu bukan orang bakhil maksudnya. Paham maksudnya? Aneh bukan orang pelit. Kalau aneh punya aneh kasih ente. Kalau pemimpin emang nggak boleh pelit. Jadi kalau mau jadi pemimpin nggak boleh pelit. Ya. Jadi kalau emang dia punya, dia harus perhatiin orang banyak sebenarnya. Jadi bagi gitu ya. Pertama dia nggak boleh pelit. Wala kadzaban, supaya tidak menilai sebagai pendusta. Rasul nggak pernah dusta. Gitu kan ya. Wala jabanan, dan tidak ternilai supaya tidak kalian menilai saya sebagai pengecut. Kenapa Rasul ujungnya ngomong pengecut? Karena maksudnya Nabi di sini ya, makna keberanian di sini apa? Ya, keberanian di sini maknanya adalah percaya terhadap dirinya ya, dengan memberikan ya, dengan mengambil atau dengan memberikan daripada usahanya, walaupun dalam keadaan darurat dia tetap kasih. Ya, walaupun dalam keadaan darurat dia tetap bisa ngambil ya untuk memberikan kepada orang lain. Itu namanya orang berani di sini maksudnya. Ya, bukan orang pengecut. Jadi orang berani itu walaupun nih maksudnya Rasul di sini nih ya. Keberanian di sini maksudnya Rasul tuh, kalau pengecut yang maksud Rasul apa? Walaupun kalau dia keadaan terhimpit dia nggak berani ngasih. Tapi kalau orang berani itu dalam keadaan terhimpit dia tetap berani ngasih. Masalahnya kenapa Rasul ngomong begitu? Masalahnya emang udah nggak ada sama sekali di tangan Nabi. Gitu. Paham ya? Kalau ada aneh kasih semuanya. Masalahnya emang aneh gak ada. Gitu ya. Itu sampai segitunya Nabi itu. Ya, walaupun dalam keadaan apapun, kalau aneh masih punya pasti aneh kasih. Gitu ya. Paham ya? Itu Nabi itu. Ya. Padahal Masya Allah kalau Rasulullah mah kaya. Ya, masalahnya Rasulullah gak mau kaya. Jadi gak ada Rasulullah susah. Rasulullah itu cuma gak mau kaya doang. Kalau mau kaya mah bisa Nabi sebenarnya. Ya, Masya Allah. Kalau sekarang ini Nabi masih ada, Islam gak ada yang kayak susah. Kalau Nabi masih ada nih sekarang, gak ada orang Islam susah. Pasti diperhatiin semuanya. Kalau Nabi masih ada, ya Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Tidaklah mengurangi oleh sedekah daripada harta. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Tidaklah menambahkan oleh Allah kepada seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Jadi sedekah itu tidak mengurangi hartamu. Sedekah itu hanya menambah. Secara zahir dia kurang. Ya, secara hakikatnya dia bertambah. Secara zahir berkurang, secara hakikatnya bertambah. Yang kedua apa? Antum maafin orang nggak akan menghinakan antum, tapi justru membuat antum mulia. Paham maksudnya? Ya, kita maafin kesalahan saudara kita bukan membuat kita hina, tapi membuat kita menjadi mulia. Itu maksudnya. Itu diajarin Nabi ya. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Tidaklah yang merendah oleh seseorang karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat dia. Kecuali mengangkat akan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merendah, orang yang tawadu pasti Allah angkat. Tapi tawadunya karena Allah nih. Kenapa dia bertawadu? Karena dia membesarkan Allah. Bukan tawadunya karena pengen dibilang orang tawadu, bukan. Paham ya? Tawadunya ini merendah dirinya bukan karena pengen biar dibilang orang, wah dia tawadu banget ya. Bukan begitu. Yang saya pernah bilang. Tawadu bukan begitu. Ya, kita pernah bahas kan? Tawadu itu bagaimana? Ya. Tawadu itu kan merendahkan diri di hadapan Allah.
Itu yang namanya tawadu. Begitu nggak kira-kira? Ya. Jadi karena Allah nih tawadunya karena Allah. Orang yang membesarkan Allah itu berarti tandanya dia bertawadu. Yang benar-benar tawadu. Ya. Kalau dia masih membesarkan diri, kalau dia punya niat, dia punya niat dengan tawadunya agar orang menilai dia tawadu, berarti sebenarnya dia lagi membesarkan diri. Benar nggak? Ya. Kenapa? Dia lagi mencari perhatian orang. Gitu ya. Jadi tawadunya karena Allah angkat. Kalau tawadunya bukan karena Allah pasti dijatuhin. Jadi kalau yang namanya tawadu itu membesarkan Allah. Allah yang maha besar. Tapi kalau dia masih membesarkan dirinya, berarti dia merendahkan Allah. Kalau yang berani merendahkan Allah, maka Allah akan rendahkan dia. Kalau orang yang merendahkan dirinya benar-benar merasa tidak bisa apa-apa kecuali atas bantuan Allah, itu yang namanya tawadu. Paham ya? Kenapa kamu begitu? Karena Allah yang berikan bantuan kepada saya. Kenapa ini? Karena Allah. Semuanya lagi dipuji, alhamdulillah. Tapi balikin di hatinya, hanya Engkau ya Allah. Gitu ya. Paham ya kira-kira? Itu namanya tawadu, yang merendahkan diri. Begitu ya, paham? Jadi kalau orang yang bertawadu berarti membesarkan Allah, maka Allah akan angkat dia. Tapi orang yang membesarkan dirinya berarti merendahkan Allah. Orang yang masih ngarep pujian berarti orang riya kan? Ya, orang riya itu ya orang yang masih mengharap pujian dari orang. Jadi apa yang dia lakukan agar terlihat sama orang? Ya. Atau agar orang menilai dia sesuatu. Berarti kan itu sebenarnya dia lagi membanggakan dirinya. Ya. Kalau lagi nampakinnya namanya riya. Kalau di dalam dirinya namanya ujub. Dia lagi takjub sama dirinya sendiri. Wah keren gue nih. Kan gitu ya. Berarti kalau begitu dia lagi membesarkan dirinya, mengecilkan Allah. Kalau yang begitu Allah akan jatuhkan dia sejatuh-jatuhnya. Tapi kalau orang yang gak mau nampakin perbuatan baiknya. Orang yang berlaku itu benar-benar karena Allah. Ikhlas. Lawannya ikhlas kan riya. Betul ya? Dia ikhlas, dia kerjakan semua karena Allah. Ya, bukan karena penilaian manusia. Ya, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ikhlas. Dia ikhlas, ya, maka hilanglah ujub dalam dirinya. Kebanggaan terhadap dirinya hilang. Kalau orang ikhlas tuh ujubnya hilang nanti. Ya, karena nggak ada riya. Kalau udah nggak ada riya nggak ada ujub. Kan begitu. Kebanggaan dirinya hilang. Karena apa? Karena dia percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan itu semua kepada dia. Hilanglah ujubnya. Bangga dirinya hilang. Kalau sudah bangga dirinya hilang, berarti dia sedang meninggikan Allah, merendahkan dirinya. Gitu ya. Paham ya? Tapi kalau belum, nah berarti dia tawadunya itu tawadu menurut dia. Bukan tawadu menurut agama gitu ya. Jadi makanya saya sudah tawadu, tapi kenapa saya makin diinjek-injek? Karena kita salah tawadunya. Saya sudah rendah diri, tapi saya masih diinjek-injek. Gitu ya. Seakan-akan pertolongan Allah tidak datang. Apakah benar kita sudah bertawadu? Kalau kita sudah bertawadu, benar-benar bertawadu, maka pertolongan Allah itu pasti akan datang. Ya, pasti akan datang, cepat atau lambat. Ya, akan ada masanya dia kembali menjadi mulia. Ya, kalau orang tawadu tadi kan merendahkan diri di hadapan Allah kan? Kalau dia masih, saya udah merendahkan diri malah makin diinjek. Kalau dia masih begitu berarti tandanya dia masih nggak mau tuh tawadu. Dia sebenarnya intinya masih pengen buat dihormatin. Karena keinginan diri manusia itu pasti ingin dihormati. Siapa yang gak mau gak dihormatin? Ya betul gak kira-kira? Kalau dia, saya lagi belajar tawadu. Saya udah tawadu, saya sudah merendah diri. Bukannya dia sadar, saya malah diinjek-injek. Kalau dia masih sampai batasan itu, berarti tandanya di dalam hatinya itu masih ada kebanggaan dirinya dia. Kalau orang tawadu tuh gak ada batas ya, hatta diinjek kayak gimana pun juga sampai kapanpun dia tetap tunduk sama Allah. Maka akan ada masanya Allah akan angkat dia. Karena dia bertawadu. Tapi kalau dia masih, wah saya udah begini tapi begini. Malah gak dia, malah makin diinjak saya. Nah, belum sampai itu batas tawadunya. Belum sampai dia nemuin tawadunya.
yang dia lakukan itu karena Allah. Itu berarti dia belum merendah. Dia sebenarnya merendah itu untuk masih dinilai orang. Betul nggak? Kenapa? Masih mencari sebuah kehormatan. Kalau Nabi Muhammad SAW. Rasul kemana dakwah ditimpuk kotoran. Iya kan? Ditimpuk kotoran. Apa Nabi komplain sama Allah? Ya Allah, saya udah buat baik, kemudian saya malah diginiin. Kan begitu coba. Ya, saya malah direndahin. Kan begitu? Enggak Nabi ya gitu. Ya, nolongin orang yang menghina. Ya kan? Ada yang contoh misalnya yang kita cerita, nenek-nenek belanja, diangkatin belanjaannya, digendong sama Rasulullah. Sepanjang jalan Rasulullah diledekin sama dia. Ya, dia nggak tahu yang gendong Nabi. Kan begitu? Ya tapi nggak ada. Saya diginiin mulu, saya udah ngerendah diri. Kalau orang yang benar-benar tawadunya karena Allah, dia nggak akan sampai tuh pada batasan itu. Karena apa? Karena memang dia sadar. Emang saya pantas ya dihina, emang saya pantas ya dipuji ya. Kalau orang yang benar-benar tawadu di hadapan Allah tuh, dia nggak ngerasa pantas dipuji sebenarnya. Emang saya pantas ya dipuji. Ketika dihina orang, emang benar saya ini pantas dihina. Itu kesalahan saya. Kan gitu. Ya, itu orang tawadu tuh. Maka Allah akan muliakan dia. Jadi nggak ada batasannya tawadu sebenarnya. Ya, kalau masih ngebatas, wah saya udah ngerendah, cukup sampai di sini saya ngerendah. Saatnya saya menunjukkan siapa sebenarnya saya tuh kan. Berarti kan dia masih mencari kehormatan. Berarti benar nggak kira-kira? Kalau orang tawadu nggak sampai batas. Karena dia mencari Allah sebenarnya. Ketika dia dihina. Jadi kalau antum baca kitab Minahus Saniyah nih. Allah datangkan orang yang ngomongin kita. Allah datangkan orang yang menjelekkan kita. Apa? Itu sebenarnya hikmahnya untuk membenahi diri kita. Allah utus mereka. Sebenarnya mereka itu yang membuat kita jadi baik sebenarnya. Emang ini susah nih, emang susah. Apalagi kalau diomongin mulu dah. Ya. Tapi kalau kita bisa sadar, ya, kita bisa sadarin, Masya Allah. Lihat deh. Itu dia si Rosid kelakuannya begitu, tuh begini. Iya. Dia datang untuk memperlihatkan apa yang tidak kita lihat. Karena kita nggak pernah ngaca diri. Mereka datang untuk membuat kita memberitahu kita punya kesalahan sebenarnya. Iya kan? Kalaupun itu benar sebuah kesalahan kita, maka benahi itu. Kalau sudah dibenahi dia ngomongin, ya udah. Jangan sampai pada batasannya. Karena apa? Orang tawadu itu sadar yang patut dipuji dan ditinggikan hanya Allah dan Rasulnya. Tidak untuk dia. Jadi kalau masih udah cukup sampai di sini saja, ya. Saya akan tunjukkan saya punya kekuasaan biar dia tahu siapa saya. Ya, itu berarti masih apa? Pengen bangga di diri, ya. Jangan sampai begitu. Itu namanya bukan tawadu, ya. Itu namanya tawarna duit, ya. Ya, tawarna duit. Ya, tawadu berarti tawarna duit. Ya. Kalau tawadu yang benar memang rendah di hadapan Allah. Kalau dia masih ngebangga begitu, kan kadang kita masih gitu ya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Ya, biar besok ke depan hati kita jadi benar. Kalau kita misalnya mau begitu, ya Allah, kok saya sombong ya? Nah, gitu kan, lawannya tawadu kan sombong. Ya, kok saya sombong ya? Ya Allah, maafin saya. Saya nggak patut dipuji ya Allah. Kenapa saya masih ngebanggain diri saya? Hah? Luar biasa ya kira-kira. Kalau orang yang benar-benar tawadu. Makanya kan ada yang video viral kiai dikata-katain diem aja. Itu saking sabarnya tuh kiai, itu top tuh kiai. Ya, sabar benar. Ya caci maki diem aja. Ya Allah, merangin diri itu paling perih. Ya, memerangi diri itu paling perih, menyakitkan, menyayat hati. Bayangin coba, apalagi kalau udah buat baik dibalas air tuba. Ya. Ya, berbuat baik dibalasnya yang nggak baik, kan perihnya bukan main. Ya. Ibarat kata tuh kalau disilet dikasih jeruk nipis habis itu. Perih banget sampai ke dalam-dalam sakitnya. Ya. Perih banget. Tapi kalau dia ingat, kenapa saya diam? Karena saya lagi mengajarkan diri saya untuk tidak bangga. Karena intinya tidak ada yang patut dimuliakan kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, paham tuh kira-kira? Paham? Makanya kalau ulama-ulama kan diem aja, kalau diiniin diem aja. Tapi kalau udah Allahnya yang diledekin.
Nggak bisa dihalangin kan. Begitu kan dia. Kenapa? Karena Allah itu yang memang pantas ditinggiin. Kalau direndahin nggak pantas. Jadinya kita harus ngebelain kan begitu ya. Jadi dia. Bener nggak kira-kira? Ya paham nih. Nah itu. Tapi kalau dirinya yang dihina, diem ulama. Diem. Kenapa? Karena merasa nggak pantas untuk ditinggikan. Mudah-mudahan kita bisa gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana Allahu bi ulumi fid darain amin. Qala la syarika lahu. Tidak ada serikat bagi Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Esa. Tidak ada serikat bagi Allah. Enggak ada serikat. Allah enggak punya teman. Allah enggak ada ya. Enggak ada tuh yang bisa nandingin Allah. Tidak ada serikat bagi Allah. Muttasifan bi sifatil kamali. Di sifat Allah itu tersifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tersifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tersifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna, munazzihan anin nuqsani, tersucikan dari sifat-sifat yang kurang. Jadi segala kekurangan itu enggak ada di dalam diri Allah, tapi segala kesempurnaan ada di diri Allah. Kalau yang namanya sempurna enggak nambah lagi berarti dah. Enggak kurang, enggak nambah, itu namanya sempurna. Paham ya? Jadi kalau kita ini masih kurang apa enggak? Kurang. Karena kalau kita belajar kita nambah ilmunya, berarti kurang gitu ya. Tapi kalau Allah enggak kurang, enggak nambah, berarti sempurna. Yang namanya sempurna itu enggak kurang, enggak nambah, paham? Jadi enggak ada nambah lagi, enggak ada kurang. Apalagi kurang, nambah aja enggak kan gitu ya. Sebab apa? Karena sudah sempurna. Maka kalau orang yang masih enggak mau menambahkan ilmunya, enggak mau belajar, berarti tandanya dia sempurna. Kenapa sih nanti masih pada ngaji? Iya, karena aneh nggak sempurna, kan begitu. Iya sama, gitu. Kenapa sih kita mesti nanya sama guru? Kenapa sih kita belajar? Ya kenapa? Karena saya nggak sempurna. Gitu, kita masih belajar. Kalau orang yang nggak belajar, berarti udah sempurna, kan begitu. Yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah sempurna, nggak nambah, nggak kurang. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan daripada kekurangan. Ya, wazawali, dan Allah itu terlepas dari yang namanya hilang. Jadi yang namanya hilang. Jadi apa yang Allah punya nggak mungkin hilang. Kalau kita kan yang kita punya pasti akan hilang. Itu tandanya kita. Karena kita ini bersifat duniawiyah. Ya, coba dah. Apa yang kita punya pasti hilang. Pasti hilang. Ada masanya dia hilang. Ada waktunya dia hilang. Percaya dah. Kita punya apa misalnya? Rumah. Ada masanya rumah itu akan tergantikan. Ya, masa sih? Ya, masa sih tergantikan? Iya. Kalau udah waktunya, apakah ntar jatuh di keturunan kita? Ya, akhirnya keturunan kita pindah kemana? Rumah itu jadi punya orang lain. Jadi kan? Jadi masanya atau punya mobil. Mobil itu juga pasti akan suatu saat akan hilang. Kenapa? Kalau udah habis, ya udah tua, dia pasti ganti yang baru. Berarti hilang tadi kan. Benar gak kira-kira? Ya apa yang dia punya pasti hilang. Dia punya ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Tapi yang bukan yang ilmu agama nih ya. Kalau ilmu pengetahuan yang lain apa? Ketika dia sudah mulai tua renta, dia pasti pikun. Betul nggak? Tapi kalau bedanya kalau orang yang punya ilmu, kalau punya ilmu Quran, sampai tua renta dia masih kuat. Dia ingat deh. Itu bedanya tuh. Karena apa? Karena ilmu agama punya berkah. Yang namanya berkah itu ziyadatul khair, selalu nambah, bukan yang ngurang. Itu namanya. Ya. Jadi kalau orang yang belajar ilmu agama, ntar ke depannya makanya coba lihat kiai-kiai, makin tua makin pinter. Benar enggak kira-kira? Ya, makin tua makin matang, makin pinter tuh kiai-kiai. Ya, coba kalau yang enggak megang ilmu agama, makin tua makin renta. Betul enggak? Udah renta pasti pikun. Ya kan? Kalau kiai-kiai enggak ada pikunnya, cobain. Nggak ada tuh kiai pikun. Bener nggak? Coba sejarahnya mana kiai pikun. Kan nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Luar biasa kan? Itu ilmu agama. Ya. Kalau semua itu pasti. Kenapa kok? Nah sekarang kalau ditanya. Kenapa ilmu agama itu membuat ini? Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah ilmu Allah. Karena Allah itu tidak pernah apa yang punya Allah itu akan hilang. Betul nggak kira-kira? Jadi makanya kan Allah sendiri kan hadis sendiri kan. Innallaha la yaqbidul innallaha la yantazi'u ilma intiza'an min ahli. Allah enggak bakal nyabut dari orang yang punya ilmu tuh enggak bakal dicabut dengan dicabut dari yang punya ilmu agama tuh. Tapi kalau ilmu yang lain dicabut pasti sama Allah, diambil.
Kenapa? Karena itu ilmu dunia. Kan ada dua kan, ilmu dunia wa ilmu Allah, ya kan? Ilmu akhirah wal ilmu akhirat ilmu Allah kan? Ilmu Allah pasti tetap sampai kapanpun. Ilmu dunia pasti akan hilang sebagaimana sifatnya dia. Betul nggak kira-kira? Sebagaimana sifatnya dunia pasti akan hilang. Ada masanya orang yang berjaya pasti akan turun. Kenapa? Karena tadi dia punya batasan, ya hilang tuh. Allah tapi nggak begitu. Wadalalatil hudusi, ya, dan Allah itu tersucikan daripada ciri-ciri makhluk. Ya Allah, ya, yang menunjukkan kalau Allah itu ciri-ciri makhluk gitu ya. Jadi Allah itu terbebas daripada ciri-ciri makhluk. Allah itu berarti mukhalafatul lil hawadis. Gitu ya. Mukhalafatul lil hawadis. Jadi Allah itu terlepas dari ciri-ciri makhluk. Bil kidami an kulli muhdasin. Allah itu punya sifat kidam. Ya, munfaridan, hanya berkesendirian oleh Allah. Ya, keadaannya berkesendirian Allah bil kidami. Ya, memiliki sifat kidam. Jadi yang punya sifat kidam cuman Allah. Kidam itu apa? La awwalalah, tidak ada permulaan. Kalau kita semua punya permulaan. Segala sesuatu yang punya permulaan pasti awalnya dari ketiadaan. Betul? Semuanya yang namanya makhluk itu pasti ya hudus, baru. Makhluk itu pasti baru. Yang berkesendirian punya sifat kidam adalah Allah. Allah tidak ada permulaan. Betul nggak? Ada nggak yang namanya makhluk itu awalnya dari dulu langsung ada? Nggak ada yang dari dulu ada. Ya benar nggak kira-kira? Makhluk itu pasti awalnya dari ketiadaan. Manusia awalnya dari ketiadaan nggak? Dari ketiadaan. Waktu deh waktu. Waktu dari ketiadaan nggak? Waktu itu sendiri loh. Waktu itu sendiri awalnya ada nggak? Nggak ada. Coba ente tanya orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu hidup lagi gitu, ya, dia nggak tahu bulan apa kan, jam berapa. Dia mana tahu orang zaman dulu? Benar nggak kira-kira? Jangankan orang zaman dulu, yang orang-orang zaman dulu Betawi aja coba tanya, lu lahir apa? Gue lahir nih waktu pohon ini gue tanam, kan begitu coba. Tuh belum tahu dia, bener. Ya bener coba, bener nggak kira-kira? Ya kan, akte kelahirannya. Ya, lahir kapan? Lahir dari pohon rambutan ini ditanam, kan begitu? Saya nggak tahu. Bener nggak? Awalnya nggak ada waktu. Bener nggak? Bener nggak? Makanya nih kalau antum baca syarahnya, kenapa? Nih supaya Allah tetapkan, supaya semua orang tuh bisa tahu. Kenapa harus ada kejadian, ya, kejadian Ashabul Fil, tahun gajah tuh. Kenapa harus ada kejadian tahun gajah itu? Supaya di situ orang tahu kalau Rasulullah lahir tuh pada tahun itu. Tuh, jadi Allah cuma mengadakan begitu tuh dibarengin menjadi sebuah peristiwa yang besar yang orang lain semua pada tahu, betul nggak? Karena Allah pengen kasih tahu di situlah lahir kekasih saya. Paham ini? Itu tuh hikmahnya adanya kejadian tahun gajah. Hikmahnya apa? Jadi kalau tanya Rasul lahir kapan? Tahun gajah, pasti kan gitu kan? Tahun gimana terjadinya itu kan? Ya, jadi Allah buat tuh kejadian besar itu cuman pengen ngasih tahu kalau di situ nanti yang bakal diinget bukan gajahnya, bukan. Ya bukan gajahnya yang diinget ya. Paham gak kira-kira? Yang diinget bukan gajahnya. Yang diinget juga bukan iniannya. Yang diinget adalah apa? Rasulullah lahir pada tahun itu. Subhanallah. Ya. Jadi awal semua itu pasti tidak yang namanya baru, yang namanya makhluk itu pasti berawal dari ketiadaan. Betul? Berawal dari ketiadaan. Allah hanya berkesendirian, ya, yang bersifat tidak punya permulaan. Berarti dari dulu Allah ada. Dari sebelum adanya apapun Allah sudah ada. Paham nih kira-kira ya? Paham? An kulli muhdasin, dari setiap makhluk. Jadi Allah dari setiap yang baru, Allah yang punya sifat kidam. Di situ dah tauhidnya cukup. Alhamdulillah, tinggal diulang. Ya, tinggal diulang, berarti antum sudah melewati fardu ain antum 1 tentang ilmu tauhid. Alhamdulillah. Belum selesai sih, masih ada akidah tentang Nabi Muhammad. Ini kita bicara akidah tentang sifat Allah. Berarti alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Kita sudah melalui pemahaman akidah kita mengenai tauhid tentang akidah mengenai Allah. Berarti 1 fardu ain antum sudah lewat. Berarti mulai dari detik ini yang tadinya antum nggak tahu, kalau antum semakin menghiraukan ilmu itu, ya antum kan dosa. Ya, tapi ketika antum belajar dan sudah menuntaskannya, maka 1 cap antum punya akidah yang benar. Tinggal dipelajarin, maka antum gugur dosanya.
Alhamdulillah kan? Alhamdulillah berkahnya Ramadan, selesai kita belajarnya kan? Sampai tuh di akidah tentang ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diulang. Apa sih itu yang kemarin-kemarin tuh, ya? Ya, wahdaniyah itu bagaimana? Kan ya? Kudroh itu bagaimana? Irodah itu bagaimana? Ulang sampai paham. Catatannya diulangin, ya, sampai paham. Itu akidah kita yang nanti akan nyelamatin kita. Nah, paham kira-kira? Terakhir nih. Kan pernah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kalau kita percaya, kalau kita itu yakin Allah itu maha melihat, Allah maha melihat, maka kita tidak akan melakukan sesuatu apapun yang di luar daripada jalurnya yang diinginkan sama Allah. Karena kita, ya benar gak kira-kira? Kita gak akan melakukan sebuah kedurhakaan berarti. Selama ini kan kadang-kadang kita nyeleweng kan, ya nyeleweng dikit-dikit gitu ya. Saya tidak menyalahkan siapapun, kita ngomong sama diri kita sendiri aja. Ya kita itu kan kadang masih nyelewengnya gak kelihatan. Kalau santri misalnya, ya nggak ada guru gua kan gitu ya, masih ya nggak ada guru aneh menyeleweng dikit dah gitu. Tapi itu kan berarti apa? Itu kan berarti menandakan kalau dia menafikan kalau Allah itu maha melihat. Betul nggak kira-kira? Benar nggak? Kalau orang yang meyakini Allah maha melihat, dia nggak bakal melakukan hal-hal yang begitu. Maka nanti orang yang memang benar menanamkan itu dalam hidupnya, kalau dia mau buat salah nih, ya Allah, Allah maha melihat, gitu kan? Ya Allah, Allah maha melihat, kan begitu kan? Ketika mau melakukan kesalahan begitu tuh, paham gak kira-kira? Ya, yang orang bisa sampai menanamkan hal-hal yang seperti itu di dalam hidupnya nanti, ketika dia masuk ke dalam kubur, ketika dia butuh pertolongan, Allah akan tolong dia. Kenapa? Karena selama hidupnya dia meyakini, dia percaya kalau Allah maha melihat. Maka ketika dia masuk ke dalam kubur, akidah itu masih tertanam di hatinya. Ya, ketika masuk dalam kubur mau ditanyain, Allah tahu orang ini punya keyakinan kalau Allah itu maha melihat, pasti Allah akan turunkan pertolongan di sana. Nah, paham gak kira-kira? Paham? Ya? Makanya mudah-mudahan nih tanamkan akidah itu buat kita. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kan begitu ya? Tanamkan tuh. Ya, mudah-mudahan kalau kita tanamkan itu jadi keselamatan buat kita. Ini kita harapkan kan keselamatan akhirat ya. Ya. Ya, kalau dunia cuman sebentar. Kalau akhirat yang kita pikirin. Masalahnya juga kita nggak tahu hidup sampai kapan. Paham ya? Nah, hanya mudah-mudahan selesainya ini malam ini pembelajaran tauhid itu cukup sampai di situ dah tuh fardu ainnya. Kalau bicara fardu kifayahnya mendalam tuh berarti tafsiliyah dalam ilmu tauhid. Kalau di satu kampung itu nggak ada yang paham tentang ilmu tauhid secara terperinci, maka kampung itu dosa. Kampung itu dosa. Paham ya? Paham? Baik, berarti kan kita sudah lalui tadi ya. Kita sudah lalui permasalahan akidah. Mudah-mudahan dari sana membantu kita untuk menggugurkan kewajiban kita dan bisa menuntun diri kita untuk jadi lebih baik. Jadi kalau kita belajar tuh tuntun diri jadi lebih baik. Itu namanya yang tadi saya pernah sampaikan juga. Kalau nafsu itu nggak bisa pergi dari kita. Nafsu itu cuman bisa kita arahkan kepada jalan yang benar. Ya, nggak bisa orang itu lepas nafsunya. Nafsu itu cuman bisa kita arahkan kepada jalan yang benar. Ya, saya berikan contoh seperti tadi saya bicara. Ya, keras kepala dengan punya pendirian. Keras kepala dengan punya pendiri, ya, keras kepala punya pendirian. Ya, paham gak kira-kira? Ini keras kepala punya pendirian. Kalau orang yang masih berlaku salah dan gak mau dinasehatin tuh namanya keras kepala. Tapi kalau nafsunya ini diarahkan kepada kebenaran yang dia masih tetap berpegang teguh pada kebenaran, walaupun apapun yang terjadi kebenaran dipegang, itu namanya punya pendirian. Sebenarnya dia tuh nafsunya jalan kan, tinggal antum arahin kemana? Arahin ke tempat yang salah berarti keras kepala, betul nggak kira-kira? Antum arahin ke yang benar berarti punya pendirian. Itu nafsu tuh, tinggal antum arahin mau arahnya kemana dia. Jadi sebenarnya tuh yang lawan-lawannya kemarin tuh sabar, lawannya ini gitu kan. Nafsunya antum tinggal arahin. Kalau antum arahin ke Allah berarti jadi mutmainnah. Kalau antum arahin kepada yang bukan jalannya Allah berarti jadi nafsul lawamah atau nafsul ammaratum bisu, nafsul amarah jadinya gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الهبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والصحب عداد طش الصهب والحمد للإله في البدء والتناهي.